Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Hari ini kita bakal ngebahas yang namanya pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang biasa muncul ketika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, kenapa pendidikan kewarganegaraan contoh di SD atau MI itu penting? Nah, kenapa? Beberapa manfaat dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk tingkat SD atau MI adalah yang pertama menjadi paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang akhirnya membuat kita jadi mengerti atau membuat anak menjadi mengerti peran dan penempatan diri sebagai bagian dari suatu negara. Yang kedua, itu dapat memberikan motivasi kepada warga negaranya khususnya bagi anak-anak untuk memiliki sifat nasionalisme atau cinta tanah air dan patriotisme yang tinggi atau membela tanah air ini. Terus yang ketiga tuh untuk memunculkan kesadaran dan kemampuan awal warga negara dalam usaha bela negara. Yang keempat juga dapat mengetahui berbagai landasan dan hukum-hukum yang benar secara hak asasi manusia atau HAM. Itu di tingkat SD atau MI ya. Lalu ada lagi pertanyaan. Menurut saudara, apa yang diharapkan dari lulusan SD atau MI setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Nah, setidaknya PKN ini memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran yang kolaboratif, dan kreativitas. Terdapat hal-hal penting lainnya yang ada dalam PKN seperti supaya siswa dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana mereka akan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara sopan santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas dan bertanggung jawab. Dalam proses ini tanggung jawab dinilai sangat penting, itu harapan kita. Yang kedua, PKN membahas tentang bagaimana keikutsertaan warga negara dalam berpolitik, karena akan kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia. Dengan begitu akan terjalin hubungan yang baik antara warga negara dan pemerintah tanpa adanya kekacauan ataupun kericuhan. Itu yang kita harapkan ya. Yang ketiga, siswa diajarkan untuk dapat saling memahami dan menghormati antar sesama warga negara. Tak hanya itu pun para lulusan MI atau SD dapat juga diajarkan untuk menanamkan rasa tenggang rasa dan toleransi satu sama lainnya. Lalu harapan kita yang keempat, siswa diajarkan mengenai sistem pemerintahan serta peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, norma susila, norma sosial, norma agama, dan lain sebagainya gitu. Siswa juga diberitahu akan pentingnya bela negara dan cinta tanah air karena kita hidup di sini dan secara bersama-sama. Lanjut kita ada lagi pertanyaan. Menurut saudara, kenapa materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SDMI banyak membahas tentang Pancasila? Apa urgensinya? Nah, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah pedoman yang mendasari sikap dalam berbangsa dan bernegara. Contoh, misalkan pembacaan teks Pancasila merupakan penerapan agar dari dini mereka mendengar dan merekamnya. Cara itu bisa membuat anak-anak menganalisa sila-sila yang ada di dalam Pancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila tersebut. Contoh, misalkan dalam sila pertama, sejak lahir anak sudah dikumandangkan azan dengan tujuan agar anaknya mendengar nama Tuhannya. Terlebih dahulu sekalipun anak ini tidak mengetahui maksud yang dilakukan orang tuanya. Terus mengajarkan ibadah, sholat, puasa, dan itu termasuk penerapan nilai sila pertama dalam Pancasila. Lalu peran orang tua dalam sila kedua diharapkan membiasakan anaknya untuk saling tolong-menolong, menjaga tinggi derajat kesamaan tanpa membeda-bedakan hak dan kewajiban. Begitu juga nanti di sila ketiga seperti persatuan, diharapkan anak lulusan SD atau MI bisa menjaga persatuan baik di lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Lalu di sila keempat juga seperti anak akan terbiasa bermusyawarah ketika mendapatkan suatu permasalahan, seperti itu. Lalu untuk yang sila kelima juga sama, kita akan
membuat anak tersebut menjadi paham arti keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya tentu. Lalu ada lagi pertanyaan, menurut saudara apakah yang menjadi sebab sehingga PKN ini penting diajarkan di sekolah SD atau MI? Nah, kenapa ini penting? Bagi guru SD atau guru MI, pendidikan karakter sangatlah penting untuk murid, dikarenakan zaman yang kian berubah yang dapat mengakibatkan menurunnya prestasi murid dalam menjaga karakter. Dengan ditekankannya pendidikan kewarganegaraan dalam pelajaran, kita dapat melakukan suatu tindakan dalam dunia pendidikan di tingkat SD atau MI, yaitu dengan membentuk karakter seorang anak melalui pendidikan PKN yang kita dapat hubungkan ke mata pelajaran yang lain. Tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri bagi seorang guru jika diterapkan adalah supaya generasi mendatang tidak hanya pintar dalam ilmu, tetapi juga pandai dalam segala akhlak dan budi pekerti. Pendidikan di PKN di SD juga merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter pada peserta didik bila diterapkan di usia dini. Karena tujuan pendidikan PKN itu sendiri adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu selain peran yang kita lakukan untuk bangsa dan negara, menurut saudara apa nih peran yang kita bisa lakukan di kancah internasional seperti di ASEAN? Jika dipandang dari sudut pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikut nih peran Indonesia dalam ASEAN. Contoh misalkan ASEAN itu adalah penggagas lahirnya ASEAN. Nah, kita sebagai warga negara bisa membuat suatu komunitas atau perkumpulan yang membangkitkan semangat belajar anak muda supaya lebih sukses dalam melewati masa-masa pendidikan. Lalu ya pokoknya kita sebisa mungkin membangun pendidikan di Indonesia. Seperti Indonesia gitu ya, contoh kan Indonesia penggagas ada ASEAN bersama 4 negara yang lain itu. Terus yang kedua, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Kita sebagai warga Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian di tempat di mana kita tinggal. Nah itu udah contoh yang paling gampang deh, yang bisa diterima oleh anak-anak SD atau MI gitu ya. Lalu dulu Indonesia juga menjadi penengah konflik dan perang, yaitu seperti membahas tentang 4 fraksi di Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta, perang sipil di Kamboja waktu itu ya. Nah, kita sebagai warga Indonesia bisa mencontoh tindakan Indonesia yang bisa menjadi penengah konflik dan perang. Terus kerjasama produksi makanan halal, dan kita sebagai warga Indonesia mendukung kerjasama produksi makanan seperti hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Itu udah termasuk kita berpartisipasi dalam kancah internasional ya, bahkan contoh di ASEAN. Lalu yang kelima, menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Biasanya tuh ada lomba antar negara tuh yang diselenggarakan oleh Pemprov atau Pemda. Nggak usah yang jauh-jauh, kita ikut yang di lomba tingkat nasional. Jika kita sudah sering mendapatkan reward atau juara, tentunya kita bisa ikut yang lebih jauh lagi, lebih kompleks lagi pesertanya di tingkat internasional. Oke, sekian bukan basa-basi. Sekian pembahasan yang kita lakukan hari ini. Semoga dengan adanya tanya jawab mengenai seputar pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD atau MI bisa membuka cakrawala kita menjadi lebih luas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.